Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai tugas ujian akhir semester manajemen pengambilan keputusan yang berjudul analisis pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan dan promosi terhadap kepuasan konsumen tentang hijab. Dan dosen yang mengampu Ibu Rizky Kusumawardani, MSI. Ya, di sini beranggotakan yang pertama Awisatul Hanifah, NIM 216, yang kedua Gagah Muhammad Khoiri, NIM 381, yang ketiga Yahya Muhammad Iskandar 384, yang keempat saya sendiri Rain Revan Sevianto 385, yang kelima yaitu Indah Izzatunisa NIM 409. Ya, sedikit jelaskan di sini ada abstrak. Penelitiannya bertujuan untuk menganalisis proses kualitas produk, kualitas layanan, dan promosi terhadap kepuasan pelanggan hijab Solo. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif, jumlah sampel dan penelitian berjumlah 96 responden yang merupakan purpose sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini dalam persaingan yang makin ketat ini, banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk merebut hati dan minat para konsumen dengan memenuhi segala peminatan konsumen, mengikuti tren yang sedang booming, bahkan meningkatkan kualitas pelayanan dan perusahaan itu sendiri. Demikian halnya dengan persaingan pasar busana untuk diikuti. Adanya dengan persaingan tersebut, perusahaan itu harus mulai memikirkan apa saja yang menjadi kebutuhan konsumen pada saat ini manapun di masa yang akan datang nanti. Ya, di sini dapat dilihat keadaan sebenarnya pelaksanaan kualitas produk, kualitas pelayanan, dan promosi belum mampu mendorong konsumen merasa puas terhadap produk hijab. Berdasarkan dari fakta yang terjadi pada hijab, maka dapat dilihat selama terdapat data penurunan penjualan selama 3 periode tahun sebagai berikut ini. Ya, di sini ada tabel 1.1, yaitu tabel data penjualan per item produk tahun 2019 dan sampai 2021. Ya, ini mungkin bisa dilihat, ini ada tabel. Ya, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penjualan hijab di Solo di tahun ke tahun mengalami kenaikan pada tahun 2019. Jumlah penjualan yaitu 2022, kemudian pada tahun 2020 terjadi penaikan sejumlah 2.104 item. Kemudian pada tahun berikutnya terjadi kenaikan kembali 188 item produk. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kenaikan dan kepuasan konsumen yang mengakibatkan menaiknya jumlah penjualan item produk. Ya, di sini kemudian landasan teori. Yang pertama yaitu kepuasan konsumen. Menurut Christian, kepuasan konsumen adalah keadaan konsumen baik yang merasa puas maupun belum puas setelah tercapai keinginan dan harapan terhadap menu, harga, fasilitas, dan pelayanan yang disediakan konsumen. Akan merasa puas apabila keinginan dan harapan yang diterima terpenuhi. Sebaliknya, konsumen akan merasa belum puas apabila keinginan dan harapan yang diterima belum terpenuhi. Dua, yaitu kualitas produk. Menurut Coulter dan Armstrong, kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi kehandalan, daya tahan, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan produk, serta atribut yang bernilai lainnya. Yang selanjutnya, kualitas pelayanan menurut Coulter. Dalam definisi pelayanan adalah setiap tindakan untuk kegiatan yang terdapat ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain yang pada dasarnya tidak terwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada suatu produk fisik. Ya, di sini ada kerangka pemikiran teoritis. Kepuasan konsumen sama dengan Y, yaitu kualitas produk sama dengan X1, kualitas produk X2, dan kualitas produk X3. Ini menuju ke kepuasan konsumen. Kemudian metode penelitian, populasi dan sampel. Menurut Sugiono adalah kegiatan generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan guna untuk dipelajari dan di kemudian hari kesimpulannya. Dalam hal ini, populasi tidak diketahui dengan pasti, maka menurut Sugiono, berdasar penentuan sampel ditentukan dengan rumus N sama dengan Z2 per 4 kurung MUE 2, yaitu keterangannya N yaitu jumlah sampel, Z akar 2 yaitu tingkat kepercayaan 95%, berarti Z sama dengan 1,96. MUE yaitu margin of error, yaitu kesalahan maksimal yang dapat ditoleransi, ditentukan sebesar 10%. Teknik sampling berdasarkan kriteria. Adapun kriteria yang diambil sebagai sampel adalah yaitu satu, konsumen yang pernah membeli dan mengunjungi toko hijab di Solo. Yang kedua, konsumen yang berusia di atas 17 tahun. Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui T hitung dalam kurung 3,740 kurang lebih T tabel dalam kurung 1,9
985 dan SIG dalam kurung 0,000 lebih dari 0,05. Artinya variabel kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen di toko hijab Solo. Hal ini berarti bahwa semakin baik kualitas produk semakin tinggi kepuasan konsumen. Penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Armstrong, yaitu kualitas produk adalah karakteristik yang tergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, kualitas produk menjadi perhatian utama bagi perusahaan untuk memuaskan konsumen. Kemudian pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui T hitung sama dengan 2,580 kurang lebih dari T tabel dalam kurung 1,985 dan SIG dalam kurung 0,011 lebih dari 0,05. Artinya variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen toko hijab di Solo. Hal ini berarti bahwa semakin banyak kualitas pelayanan maka semakin tinggi kepuasan konsumen. Penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ciptono bahwa kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen. Ya, ini ada bukti dokumentasi. Ya, mungkin bisa disimak teman-teman apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada kurangnya, mohon maaf sekali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.